Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini saya masih bisa menemui panjenengan semuanya, dan kita masih bisa dipertemukan di sini majelis dengan keadaan sehat walafiat. Semoga panjenengan semuanya juga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan golongan hamba-hamba yang selalu bisa menjaga amanah dari Allah dan bisa selalu dalam jalan Allah yang diridhoi tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum dan sesudahnya saya menjelaskan doa hamba pasti akan terkabul atau Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah. Untuk doa hamba pasti akan terkabul, untuk doa ini, jika nanti ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sudilah kiranya untuk mengoreksinya. Namun sebelumnya, marilah kita bersolawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah terhadap kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi birri wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa hamba pasti akan terkabul. Hikam 6 ya, yang artinya terlambatnya masa pemberian Allah di mana engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, itu janganlah menyebabkan engkau berputus asa dalam berdoa. Maka ketahuilah bahwa Allah itu telah menanggung kepadamu akan mengabulkan semua doa terhadap apa yang Allah telah pilihkan untukmu. Tidak pada apa yang telah engkau pilihkan untuk dirimu sendiri dan pada waktu Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Sekali lagi, artinya terlambat masa pemberian Allah di mana engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, itu janganlah menyebabkan engkau berputus asa dalam berdoa. Maka ketahuilah bahwa Allah itulah menanggung kepadamu akan mengabulkan semua doa terhadap apa yang Allah telah pilihkan untukmu, tidak pada apa yang telah engkau pilihkan untuk dirimu sendiri dan pada waktu Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Nah, itu tadi sih. Jadi memang itu bukan kehendak kita ya. Kita itu meminta pada Allah itu yang macam-macam, tapi tidak seperti Allah gitu loh. Jadi kita harus paham tentang itu. Berdoa adalah termasuk ibadah. Berdoa
adalah termasuk ibadah. Di samping itu juga merupakan suatu senjata bagi orang mukmin di dalam kita mengerjakan atau membutuhkan apa saja. Hendaklah terlebih dahulu kita awali dengan doa agar apa yang kita inginkan atau yang kita lakukan itu penuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari setiap manusia itu memanglah dianjurkan untuk senantiasa berdoa. Akan tetapi tidak semua doa kita itu langsung untuk dikabulkan oleh Allah. Ada yang secara langsung dikabulkan, ada pula yang masih ditangguhkannya. Namun bagi yang doanya masih ditangguhkan olehnya, maka janganlah membuatnya putus asa, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui apa yang terbaik bagi setiap hambanya, sehingga sangatlah mustahil baginya untuk tidak mengabulkan doa dari setiap hambanya. Hanya saja diterima doa serta waktunya itu menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menurut kehendak hambanya. Sebagaimana telah tertulis di firman-Nya dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang mana berbunyi, atau artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Juga terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang dimana artinya sebagai berikut. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka katakanlah bahwa aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan permintaan orang yang berdoa bila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah ia itu memenuhi segala perintah-perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Mereka selalu berada di dalam kebenaran. Sehingga dalam hal ini telah berkata banyak ustadz yang mengatakan, yaitu doa itu merupakan suatu kunci kebutuhan penghibur orang-orang miskin, perlindungan bagi mereka yang orang-orang yang terjepit, dan juga merupakan suatu pelega bagi orang-orang yang telah dikejar oleh sesuatu kebutuhan. Dan juga telah bersabda Rasulullah SAW yang artinya doa itu adalah otak ibadah. Bila saja dari setiap manusia atau hamba itu mengerti bahwa doa yang dipenuhi atau dikabulkan di akhirat itu lebih baik daripada doa yang dikabulkan saat ada di dunia, niscaya mereka itu akan berharap doanya itu dikabulkan di akhirat saja. Dan sedikit pun kita tidaklah berhak untuk memaksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi akan doa kita. Mengenai cepat atau lambatnya terkabulnya doa kita, itu semua adalah menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita manusia. Dan jika Allah saja Subhanahu wa Ta'ala itu sudah berkehendak, maka tak seorang pun dari manusia yang mampu untuk menghalangi atau mencegahnya. Dan sesungguhnya bagi kita haruslah untuk bersyukur bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga yang telah dipilihkan olehnya itu adalah merupakan sebaik-baik ketentuan, juga sebaik-baik pilihan, meskipun terkadang kelihatannya itu tidaklah mengenakan.
Akan tetapi di balik itu semua akan terdapat sesuatu hikmah yang pasti akan kita rasakan di kemudian harinya. Perhatikan dan juga renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, yang mana artinya adalah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sebenarnya ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal sebenarnya ia amat jelek bagimu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Bahkan dalam sebuah hadis pun pernah dijelaskan bahwasanya telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tak seorang pun berdoa kecuali Allah pasti akan mengabulkan doanya, atau dijauhkan bahaya darinya, atau akan diampuninya. Sebagaimana dari dosanya selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang menjurus kepada dosa, atau untuk memutuskan tali silaturahmi. Juga telah disebutkan di dalam sebuah Al-Aqsa, sesungguhnya seorang hamba Allah berdoa kepada Tuhannya Azza wa Jalla, maka berkatalah Allah kepada malaikatnya, berkenankanlah keinginan hambaku itu, tetapi janganlah diberikan segera, tahan dulu agak lama, sebab aku amat senang untuk mendengarkan akan doanya hamba tersebut. Dados ngoten niku, terus seperti itu. Allah niku seneng dateng hambane sing purun nyuwun. Nanging nggih mboten pareng maksa dateng Allah. Awake dhewe niki mboten ngerti atau tidak mengerti. Kita tidak boleh memaksa pada Allah seperti kehendak kita. Seumpama kita menginginkan buah apel, lantas kita menginginkan seperti apa yang kita inginkan tersebut, namun Allah memberi buah mangga. Nah ini kita meminta buah apel, ternyata dikasih buah mangga, namun kita tidak tahu rahasia dari buah mangga tersebut, gitu loh. Jadi kita tidak boleh memaksa kehendak atau memaksakan kehendak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak tahu mana yang terbaik bagi diri kita. Memang sesuai dengan janji Allah sendiri bahwa dari setiap doa itu akan dikabulkan. Namun demikian terdapat bermacam-macam, antara lain doa yang cepat dikabulkan, misalnya doa yang teraniaya, sebab itu tidak ada penghalang atau hijab antara orang yang teraniaya tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dungane wong sing teraniaya atau doanya orang teraniaya itu tidak ada hijab, tidak bisa terhalang. Itu langsung tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau doa yang lambat untuk dikabulkan, sebagai contoh doa Nabi Nuh alaihissalam supaya Allah menghancurkan kepada kaumnya, dan akhirnya doa ini dikabulkan setelah memakan waktu kurang lebih 40 tahun. Nah ini padahal itu Nabi Nuh ya, nabinya Allah, itu saja berdoa dikabulkan menunggu sampai 40 tahun gitu loh. Jadi kalau kita sebagai hamba yang notabene bukan nabi ya, jadi wajar kalau kita itu doa kita tertunda ataupun apa. Kita tidak tahu kehendak Allah itu. 3. Doa yang sama sekali belum dikabulkan. Contoh sebagaimana tersebut di dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha tinggi
itu baik. Tidak menerima sesuatu kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sama dengan yang diperintahkan kepada Rasul Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai para Rasul, wahai para Rasul, makanlah dari segala sesuatu yang baik, dan bekerjalah kamu dengan pekerjaan yang baik pula. Juga Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian beliau menceritakan seorang laki-laki yang telah jauh perjalanannya, berambut kusut penuh dengan debu. Dia menadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Sedangkan makanannya haram, minumannya juga haram. Allah kadang-kadang tidak mengabulkan pada suatu permintaan seorang hambanya, bukanlah berarti Allah itu menolaknya. Namun yang demikian itu disebut dengan memberi atau mengabulkan. Sebab pada hakikatnya dari setiap permintaan itu mempunyai suatu tujuan atau maksud untuk mendapatkan suatu kenikmatan. Maka apabila suatu permintaan itu kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jika dikabulkan maka sudah jelas akan mendatangkan suatu bahaya atau kemudorotan. Maka penolakan semacam itu adalah sama halnya dengan kayaknya haram dan dikenyangkan dengan barang haram. Maka bagaimanakah ia akan diterima permintaannya? Jadi bila Allah memberi, dengan memberi itu pada hakikatnya begitu. Yang tergolong tata kerama dan berdoa itu adalah hendaklah untuk berkonsentrasi dengan cara menghadirkan hati juga tidak lengah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengabulkan dari seorang hamba yang hatinya telah lalai. Bahkan syarat-syarat lain untuk berdoa itu adalah memelihara makanan yang halal. Sama halnya dengan sabda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada saat roh, yaitu artinya carilah pekerjaan yang halal maka akan dikabulkan doamu. Nah, mugi-mugi atau semoga kita paham sedikit tentang itu tadi. Kenapa doa tidak dikabulkan dan mengapa doa masih belum dikabulkan, dan bagaimana cara doa kita agar cepat terkabul. Yang merupakan suatu kunci kebutuhan itu adalah doa, sedangkan suapan-suapan yang halal itu merupakan keriginya. Yang merupakan suatu kunci kebutuhan itu adalah doa, sedangkan suapan-suapan halal itu merupakan geriginya dengan jalan menunjukkan keperluan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah merupakan faedah dari doa. Jika tidak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melakukan apa saja yang dikehendaki olehnya. Orang-orang yang awam berdoa dengan dilakukan melalui ucapan lidah. Para sufi pemula dilakukan dengan doa, sedangkan lidah dari orang-orang yang ahli hakikat adalah diam dari doa. Tetapi menurut dari seorang ulama bahwa doa itu merupakan tangga dari orang-orang yang berdosa,
Sedangkan menurut yang lain adalah doa itu merupakan suatu koresponden. Selama korespondennya itu berjalan terus-menerus, maka segala masalah itu akan terlaksana dengan baik dan tulus. Namun itulah berfatwa seorang ahli hikmah, yaitu beda dari orang-orang yang berdosa itu doanya dengan suatu perbuatan. Akan tetapi bagi orang-orang ahli makrifat, bila doa dengan cara keadaan, menurut nasihat dari seorang sufi, bahwa lipat adalah air mata mereka. Oleh karena itu sebaiknya dari setiap orang itu janganlah merasa putus asa dalam berdoa kepadanya, sebab Allah pasti akan mengabulkan dari setiap doa hambanya. Dan itu adalah merupakan janjinya yang tidak akan diingkari olehnya. Hanya saja ada yang langsung dikabulkan, ada pula yang masih ditangguhkannya. Kasih kata singatan iku wow. Dia awake dhewe niki nak berdoa, atau kita ini kalau berdoa kepada Allah itu harus dengan betul-betul tulus. Dan jika doa kita itu belum atau tidak dikabulkan oleh Allah, berarti Allah itu punya rahasia-rahasia tertentu yang kita tidak ketahui. Dan kita pun tidak boleh memaksakan kehendak ataupun kita berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa kok doa kita tidak dikabulkan, dan apakah padahal doa kita itu sudah betul-betul namun kok belum dikabulkan. Nah ini kita tidak tahu rahasia-rahasia dari Allah, kenapa doa kita tidak dikabulkan atau belum dikabulkan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Jadi semuanya ada hikmahnya yang kita tidak tahu. Namun jika mau berdoa dengan betul-betul harus tahu tata krama berdoa, tata krama. Namun Allah itu maha penyayang, Allah itu maha besar, dan Allah itu maha segala-galanya. Kita seorang hamba itu terbatas pengetahuannya. Seandainya air laut bisa dibuat tinta atau dibuat kertas untuk menulis, ilmu-ilmu Allah itu tidak bisa akan atau tidak akan tercukupi semuanya orang yang ingin berdoa kepada Allah. Apakah tata krama itu banyak tata kramanya? Jika ingin tahu, seperti kita dengan berpuasa dahulu atau apa dan apa, sholat tahajud atau apa, sholat hajat dulu. Tidak cukup dengan itu pula, kita harus dengan makanan-makanan yang kita makan tentunya harus dengan yang halal dan lain-lain, masih banyak lagi kalau kita mau mengoreksi semuanya. Makanya dari itu kita tidak tahu kehendak Allah di balik itu semua. Yang jelas kita harus berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak Allah tidak seperti kehendak kita. Maunya manusia itu menuruti hawa nafsu kebanyakan. Semoga ini semua bisa membawa hikmah terhadap kita, bisa sedikit menjadi pencerahan. Dan sekelumit secuil ini, penjelasan ini